Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita sedang berada di playlist pemrograman dasar, yang mana untuk tema pembelajarannya mengenai alur logika pemrograman. Adapun headline pembelajaran kita pada alur logika pemrograman ini, itu ada 3. Yang pertama, kita belajar mengenai algoritma. Yang kedua, kita belajar mengenai struktur penulisan algoritma. Yang ketiga, kita belajar mengenai metode penulisan algoritma. Yang mana untuk metodenya ini kita akan belajar 3 metode penulisan algoritma. Yang pertama ada natural language, yang kedua ada bagan alir atau flowchart, yang ketiga ada pseudocode. Nah, untuk yang pertama, kita belajar mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Jadi, algoritma itu merupakan istilah yang berasal dari kata algorithm, yang merupakan panggilan populer orang Eropa terhadap matematikawan Muslim dari Jazirah Arab yang bernama Abu Ja'far Ma'ruf al-Khwarizmi, yang hidupnya itu pada abad ke-19. Kemudian, istilah algoritm berubah menjadi algorithm karena memiliki kaitan yang erat dengan matematika. Algoritma adalah urutan langkah atau tahapan yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan suatu output tertentu. Nah, untuk kata logis di sini artinya dapat diterima akal ya. Kemudian untuk sistematis itu secara lengkap ya. Nah, untuk pembelajaran yang kedua, kita belajar mengenai struktur penulisan algoritma. Nah, pada umumnya untuk algoritma itu ada 3 bagian ya. Yang pertama, struktur penulisannya itu ada struktur bagian kepala atau header. Nah, pada bagian kepala atau header itu yang pertama merupakan permulaan algoritma yang diawali dengan kata kunci atau keyword program dan diikuti dengan judul program. Kemudian pada bagian header atau bagian kepala ini ditulis dengan ringkas dan padat serta memberikan gambaran program yang dikerjakan. Kemudian struktur pada bagian pendeklarasian itu merupakan tempat untuk menyatakan jenis tipe data yang akan kita gunakan. Yang ketiga atau struktur bagian badan algoritma itu menyatakan proses yang dilakukan dapat berupa proses perhitungan, perulangan, penyelesaian, menampilkan maupun mencetak keluaran atau output pada monitor. Nah, untuk contoh penulisan algoritma, ini yang pertama untuk contoh penulisan pada bagian kepala ya, atau pada bagian header. Nah, tadi diawali dengan keyword program ya, program untuk menampilkan string. Nah, kemudian di bawahnya ini ada program ini untuk menampilkan kalimat "Selamat datang programmer" pada layar monitor. Nah, ini merupakan keterangan ya, program ini untuk menampilkan kalimat "Selamat datang programmer" pada layar monitor. Itu keterangannya. Kemudian, contoh pada bagian pendeklarasian itu dapat dilakukan seperti ini. Deklarasi teks berupa string. Nah, untuk keterangannya, variabel teks dengan tipe data string. Kemudian, pada bagian yang ketiga, yaitu bagian badan algoritma, itu bisa kita buatkan dengan cara teks, kemudian tanda panah. Ini maksudnya tanda panah ini adalah untuk penugasan bahwasanya ini ada teks "Selamat datang programmer" itu akan kita simpan ke dalam variabel teks ini ya. Nah, ini keterangannya menugaskan assign
variable text. Nah, assign atau menugaskan ya. Kemudian ada write text, itu keterangannya menampilkan nilai variable text. Nah, untuk yang di dalam kurung kurawal ini merupakan keterangan ya, kalimat keterangan. Sama seperti yang ini, yang di bagian kepala ada yang di dalam kurung kurawal ini merupakan kalimat sebagai penjelasan deskripsinya. Kemudian yang ini juga sama pada bagian pendeklarasian, yang di dalam kurung kurawal ini merupakan keterangannya. Nah, untuk di sini ada kata teks, ini merupakan variabelnya, variabel penyimpan, kemudian tipe data. String ini merupakan tipe datanya. Oke. Kemudian untuk yang bagian baru ini tadi sama, yang di dalam kurung kurawal ini merupakan keterangannya. Sama yang di sini juga write merupakan keterangan. Yang dalam kurung kurawal ini merupakan keterangannya ya. Kalau yang write ini maksudnya ini sebuah fungsi ya atau method yang akan mencetak isi dari variabel teks ini. Karena tadi teks telah diisi dengan string atau kalimat selamat datang programmer, maka hasilnya akan menampilkan tulisan selamat datang programmer pada monitor. Nah, untuk contoh lengkapnya ini dapat kita lihat. Yang pertama kita tuliskan keyword. Keywordnya itu program untuk menampilkan string. Kemudian kita deklarasikan nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Kemudian kita tuliskan algoritmanya atau langkahnya berupa apa. Di sini adalah sebuah variabel teks yang diisikan dengan kalimat bentuknya string ke dalam nama variabelnya teks. Kemudian kita lakukan atau jalankan fungsi write yang akan mencetak atau menampilkan isi kalimat yang ada dalam variabel teks. Selanjutnya kita belajar mengenai metode penulisan algoritma. Kalau tadi kita belajar mengenai strukturnya, yang kita belajar tadi ada 3, ada struktur pada bagian kepala atau header, kemudian ada struktur pada bagian pendeklarasian, kemudian yang ketiga strukturnya ada pada bagian body. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi mengenai metode penulisan algoritma. Nah, untuk metode penulisan algoritma, yang pertama kita akan belajar mengenai metode cara penulisan algoritma dengan cara natural language. Nah, apa itu natural language? Metode penulisan algoritma dengan natural language itu maksudnya adalah metode yang menggunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami si pembuat. Maksudnya dalam pembuatan itu menggunakan bahasa si pembuat, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa sederhana ya. Kemudian pada natural language itu modelnya merupakan algoritma yang singkat, deskriptif, padat, mewakili proses yang akan dilakukan dan tidak memiliki aturan yang baku. Untuk contohnya, ini kita ada contohnya program untuk menampilkan bilangan 1 sampai 10. Nah, ini keterangannya yang ada di dalam kurung kurawal. Program ini menampilkan bilangan 1 sampai 10 menggunakan perulangan. Kemudian pada bagian deklarasinya, tetapkan variabel X dengan tipe data integer. Kemudian algoritma atau langkah-langkahnya untuk menyelesaikannya itu yang pertama, berikan nilai pada variabel X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, selama X lebih kecil sama dengan 10, maka tambahkan X dengan nilai 1. Selanjutnya yang nomor 3, cetak nilai X. Dan yang keempat itu selesai.
Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ini pada bagian header, program untuk menampilkan bilangan 1 sampai 10. Kemudian pada bagian deklarasi ini, pendeklarasian variabel dengan tipe datanya. Kemudian pada bagian body itu menampilkan ya atau menuliskan langkah-langkahnya atau algoritmanya. Selanjutnya, pada metode penulisan algoritma menggunakan cara natural language itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya itu mudah, sederhana, tidak ada aturan baku, tidak memerlukan software khusus dalam pembuatannya. Software ini adalah perangkat lunak ya. Nah, jadi pembuatannya sangat sederhana, tidak memerlukan tools atau software khusus dalam pembuatannya. Untuk kekurangannya, kekurangan dari metode penulisan algoritma dengan metode natural language itu, gaya penulisan programmer itu berbeda-beda. Kurang efektif untuk merancang program yang kompleks dikarenakan sangat panjang, sulit menerjemahkan ke dalam kode program. Selanjutnya, kita belajar mengenai metode penulisan algoritma menggunakan bagan alir atau flowchart. Nah, apa itu bagan alir atau flowchart? Jadi, bagan alir atau flowchart itu merupakan simbol bangun ruang yang menunjukkan aliran atau runtutan data dan proses yang terjadi di dalam program secara logis. Kemudian pada bagan alir atau flowchart ini tentunya memiliki aturan standar penulisan atau penggunaannya. Selanjutnya, untuk metode penulisan algoritma menggunakan bagan alir atau flowchart itu, yang pertama untuk pedoman pembuatan algoritmanya, yang pertama itu caranya peletakan simbol atau bagan alir dimulai dari atas ke bawah dan dari sebelah kiri halaman. Yang kedua, kegiatan di dalam bagan alir ditulis dengan nama kegiatan yang jelas. Yang ketiga, dimulai dengan awal start dan diakhiri simbol selesai atau end. Yang keempat, setiap masukan atau input harus memiliki keluaran atau output. Yang kelima, menggunakan kata kerja. Contoh, hitung nilai A tambah B, masukkan data siswa. Nah, itu ya. Yang keenam, memiliki alur data proses yang rinci dan jelas. Yang ketujuh, kegiatan yang terpotong harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Pada metode penulisan algoritma menggunakan bagan alir flowchart ini memiliki memiliki beberapa jenis flowchart. Jadi jenis-jenis flowchart itu ada. Yang pertama ada bagan alir sistem atau flowchart. Ya, sistem flowchart itu menjelaskan urutan prosedur yang terdapat pada sistem. Yang kedua ada bagan alir dokumen atau document flowchart. Ini menjelaskan arah aliran data laporan dan formulir pada subprogram atau proses. Kemudian ada namanya bagan alir skematik atau schematic flowchart, yaitu bagan alir yang menjelaskan skema aliran data pada prosedur di dalam sistem. Selanjutnya ada bagan alir program atau program flowchart, yaitu menjelaskan analisis dengan menggambarkan proses dalam suatu prosedur program. Kemudian ada lagi yang namanya bagan alir proses, yaitu fungsinya untuk menjelaskan aliran proses pada teknik perindustrian. Untuk simbol pada bagan alir atau flowchart itu bisa kita lihat ya pada tampilan ini. Nah, mari sama-sama kita lihat untuk yang pertama simbol seperti ini. Ini namanya terminator ya.
terminator itu fungsinya sebagai permulaan atau akhir program. Jadi saat kita memulai membuat algoritma menggunakan flowchart itu, kita mulai dengan kita letakkan simbol ini di atas ya, simbol terminator. Kemudian simbol yang kedua ini namanya garis alir atau flow line. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan arah aliran program, ya, arah aliran informasi pada program. Kemudian yang ketiga ini simbolnya bernama preparation. Nama simbolnya. Fungsinya itu untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Bisa juga saat kita untuk mendeklarasikan variabel ya di sini. Kemudian yang keempat, simbolnya ini namanya proses. Nah, proses ini fungsinya untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya, yang kelima ini, nama simbolnya itu simbol input atau output data. Nah, jadi ini merupakan proses input atau output dari data yang kita masukkan ke dalam sistem. Selanjutnya, simbol ini, simbol yang keenam, namanya predefined process atau subprogram yang fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram atau program di dalam program ya. Selanjutnya yang nomor 7 untuk simbolnya yang ini namanya itu decision. Fungsinya sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data, dan pemberian pilihan untuk langkah selanjutnya. Atau decision ini bisa juga digunakan contohnya sebagai untuk pengkondisian ya. Untuk simbol yang ke-8 ini namanya on-page connector. Nah, ini fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Nah, ini tadi konektor pada saat kita ingin menghubungkan flowchart-nya itu dari satu ke tempat yang lain. Nah, itu kita gunakan penghubung on-page connector. Nah, untuk simbol yang ke-9 itu namanya ini off-page connector. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Nah, jadi jika elemen atau bagian dari flowchart itu terpisah, namun di halaman yang sama, kita menggunakan on-page connector. Namun jika bagian dari flowchart itu berada pada halaman yang berbeda, maka kita gunakan konektornya itu off-page connector. Selanjutnya, pada metode penulisan algoritma pada bagan alir atau flowchart itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, mudah membaca dan memahami, cocok untuk program dengan tingkat kesulitan rendah, aliran visualisasi terinci dengan baik. Maksudnya mudah dibaca ya dan dipahami. Nah, penggunaan flowchart ini juga cocok untuk program yang tingkat kesulitannya itu rendah, aliran visualisasi terinci dengan baik. Selanjutnya, untuk kekurangan dari flowchart itu sendiri, yaitu membutuhkan aplikasi atau tools khusus dalam pembuatannya. Nah, untuk contohnya, contoh dari pembuatan algoritma menggunakan bagan alir atau flowchart ini ada, ini contohnya kita lihat. Yang pertama, mulai. Nah, mulai ini kita awali dengan bagan atau simbol ini ya, simbol mulai, simbol start, dan juga diakhiri dengan simbol end untuk menandakan program selesai. Mulai, kemudian kita lakukan preparasi. Nah, di sini kita sebutkan tipe data kita, kemudian ada variabelnya ya. Selanjutnya ini merupakan simbol untuk memasukkan, ataupun di sini juga ada digunakan juga untuk keluaran ya.
Jadi saat kita masukkan nilai X dan nilai Y, kemudian ini ada simbol untuk melakukan proses. Nah, di sini menghitung X tambah Y, kemudian hasilnya, nah hasilnya ini yang dikeluarkan ya, ditampilkan pada monitor. Kemudian selesai. Selanjutnya, penulisan algoritma itu kita bisa menggunakan metode penulisannya itu menggunakan pseudocode. Nah, apa itu pseudocode? Nah, pseudocode adalah penulisan notasi kode yang tidak sebenarnya namun mewakili logika algoritma bahasa pemrograman yang digunakan meskipun tidak memiliki aturan penulisan khusus seperti di dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk pedoman penulisan algoritma dengan pseudocode ini yang pertama, memiliki bagian kepala atau header yang menunjukkan judul algoritma, komentar, dan deklarasi. Kemudian memiliki badan algoritma yang merupakan inti dari proses. Kemudian memiliki bagian akhir proses algoritma yang menandakan program algoritma berakhir. Kemudian pada pendeklarasian variabel menggunakan format. Nah, ada formatnya pada pendeklarasiannya. Sebagai contoh ini deklarasi, kemudian nama variabel, kemudian tipe datanya. Untuk contohnya nih, kita mendeklarasikan variabel X dengan tipe datanya integer. Selanjutnya untuk pedoman penulisan algoritma itu penugasan atau assignment dilakukan menggunakan format. Nah, ada formatnya. Format dalam penulisan assignment atau penugasan. Contohnya ini nama variabel, kemudian tanda panah, kemudian value atau nilainya. Sebagai contoh, variabel X kita assignkan ya, ada tanda assign, kemudian nilainya 3. Berarti artinya kita memberikan nilai 3 ke dalam variabel X. Selanjutnya, untuk pedoman penulisan algoritma dengan pseudocode itu menggunakan bahasa Inggris dalam mempresentasikan aliran program. Nah, adapun kata-katanya, yang pertama ada read. Nah, read itu apa? Read itu meminta masukan dari keyboard oleh pengguna. Kemudian ada write. Nah, write ini menampilkan nilai data variabel pada layar monitor atau istilahnya mencetak. Kemudian ada while, itu fungsinya atau artinya itu melakukan perulangan sesuai kondisi yang ditentukan. Kemudian ada kata if, and then, yang artinya jika, maka. Nah, ini adalah kata yang digunakan untuk pengkondisian ya, adalah kondisi yang digunakan untuk menyeleksi kebenarannya. Contoh read m, ini contoh fungsinya ya. Read m berarti kalau read meminta masukan ya, artinya meminta masukan data dan disimpan ke dalam variabel m. Kemudian write m itu artinya menampilkan atau mencetak data dari dalam variabel m. Kemudian untuk membuat komentar itu diawali dengan tanda karakter ini, kurung kurawal, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal juga. Jadi semua yang ada di dalam kurung kurawal ini bernama komentar. Nah, komentar itu nantinya tidak akan dieksekusi atau dijalankan dari program. Untuk contoh penulisan algoritma menggunakan metode pseudocode, ini kita dapat lihat soalnya, dalam sebuah bejana berukuran 12 liter dapat mengisi air teh manis dengan kondisi penuh. Berapa orang jumlah tamu yang memperoleh air minum teh manis pada pesta penjamuan jika tersedia gelas minuman berukuran 250 cc, 1 liter atau 1000 cc. Buatlah penulisan algoritma menggunakan pseudocode untuk kasus tersebut. Nah,
Untuk penyelesaiannya itu kita buatkan algoritmanya dengan menggunakan pseudocode. Itu yang pertama ini. Kita buat nama key-nya, keywordnya itu program. Kemudian kita kasihkan nama programnya, itu program hitung jumlah tamu. Kemudian kita berikan komentar. Nah, komentar ini biasanya digunakan untuk berikan keterangan, tidak akan dieksekusi oleh program. Nah, untuk keterangannya, program ini untuk menghitung jumlah tamu jika memiliki gelas 1/4 liter dengan kapasitas air minum 12 liter. Kemudian kita deklarasikan variabelnya, variabel dan tipe datanya. Untuk bejananya itu tipe datanya integer, variabel gelas tipe datanya real, variabel tamu tipe datanya integer. Kemudian untuk algoritma, langkah-langkah penyelesaiannya itu pertama bejana 12 liter, gelasnya 0,25 atau 1/4 liter. Untuk mencari tamunya berapa, maka bejana dibagikan gelas. Kapasitas bejana dibagi kapasitas gelas. Nah, maka hasilnya akan tampil saat kita menjalankan fungsi write tamu. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita mengenai algoritma. Nah, kita juga udah belajar mengenai struktur penulisan algoritma, kemudian jenis-jenis dari atau metode-metode penulisan algoritma dengan cara natural language, bagan alir atau flowchart, kemudian dengan cara pseudocode. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.